Hai all, balik lagi sama aku Mimi Bowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video ini atau di channel ini aku pengen sharing dengan teman-teman gimana cara aku kelola uang mingguan aku untuk keluarga kecil aku, sekaligus gimana cara aku untuk reach financial freedom ke depannya. So di sini untuk minggu ini aku udah siapin anggaran 1.400.000 yang bakal aku pakai untuk sinking funds and saving aku. Sebelumnya aku juga mau disclaimer, uang yang aku kelola di sini adalah uang untuk uang untuk transaksi-transaksi yang sifatnya tunai. Jadi penghasilan kami itu sebetulnya bulanan dan terimanya itu kan di dalam rekening bank ya. Jadi setiap bulan aku udah kurangin dulu pengeluaran-pengeluaran yang memang transaksinya nantinya akan menggunakan direct debit atau transaksi debit. Dan dari sisa itu baru aku bagi lagi untuk 4 minggu ke depan dan aku alokasiin ke sinking funds and savings. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa kok anggaran aku nggak mencakup biaya kayak uang sekolah atau biaya listrik, biaya air, terus bayar gas dan kawan-kawan, karena biaya-biaya itu udah aku alokasiin lebih dulu ketika aku terima penghasilan bulanan dan udah aku subtract atau udah aku kurangin dan punya pos alokasinya sendiri di rekening bank. Dan yang ada di sini purely yang aku kelola secara tunai dan aku gunain untuk savings maupun sinking funds. Oke, kita langsung aja. Ini di sini aku udah siapin di cash planning aku. Ini aku deketin dikit ya. Oke, di sini aku udah siapin di cash planning aku. Jadi untuk anggaran 1,4-nya aku udah jabarin langsung untuk yang memang ada di dompet aku. Jadi ini dompet yang aku pakai. Ini dulu aku beli dari YouMade Project. Sebenarnya fungsinya bukan untuk dompet, aku tahu ini fungsinya sebetulnya untuk binder savings, tapi karena aku suka bahan dan kualitasnya jadi kemarin aku pakai. Tapi memang aku sebetulnya lagi nunggu sih, aku udah beli dompet binder yang emang untuk dompet, dan nanti kalau udah ada aku akan unboxing dengan teman-teman dan aku akan kasih lihat dompetnya sekaligus ya kita akan tukar-tukar. Oke, ini aku mau kasih tau aja di groceries aku udah anggarin 200.000 untuk minggu ini. Terus coffee juga aku anggarin 100.000. Sementara untuk eating out masih di 200.000. Untuk spending ini nggak aku anggarin, tapi kids aku anggarin lagi di 75.000 untuk jajan anak-anak. Lalu untuk bensin di 300.000. Dan untuk kindness 35.000, lalu terakhir miscellaneous atau uang jaga-jaga itu aku isi di 20.000. Dan karena biasanya nominal kertasnya yang aku pakai atau uang kertas pecahan yang aku pakai biasanya udah sama, jadi ini udah aku tulis lebih dulu based on cash planning aku di minggu sebelumnya. Ini aku belum subtract, jadi ini aku kurangin dulu ya. 1,4 dikurang 200 kurang 100, 200, 75, 300, 35, dan 20. Jadi aku masih punya 470.000 yang bisa aku pakai untuk alokasi sinking funds and savings aku. Oke, yang pertama dari high priority savings atau binder warna hitam. Ini aku geser dikit. Jadi binder hitam ini binder yang selalu aku isi dan selalu aku prioritasin ketika aku ngelakuin cash planning. Untuk bills ini bentar lagi aku due untuk bayar biaya keamanan dan itu 150.000. Saat ini baru ada 50.000, jadi mungkin ini mau aku langsung isi di 100 supaya minggu besok bisa aku bayarin lebih dulu. Kemudian untuk car maintenance atau perawatan kendaraan ini mungkin aku skip dulu, aku langsung ke car tax atau pajak kendaraan. Ini saat ini udah 440.000, dia mau aku top up di 50.000. Kemudian yang mau aku top up juga di sini untuk house tax, dia juga mau aku isi di 50.000. House tax itu pajak untuk
rumah tinggal ya, jadi PBB, pajak bumi dan bangunan. Kids activity ini udah fully funded, jadi kalau teman-teman lihat gambar robotiknya udah full. Ini tinggal tunggu nanti ketika aku terima notifikasi untuk aku ngelakuin pembayaran, baru dia akan aku setor ke bank. Lalu untuk lebaran, ini kemarin kalau 125 aku bisa warnain jadi biasanya aku isi dia di 30, tapi ini aku mau isi berarti di 35.000 untuk lebaran. Kemudian yang juga selalu aku isi itu untuk THR, dan ini diisi di 20.000. Oke. Saat ini itu dulu untuk high priority savings. Berikutnya untuk family and events. Kemarin untuk ultah adekku udah aku tarik tunai, maksudnya aku udah kasih ke adekku, dan sekarang kalau nggak salah post birthday udah mulai aku isi lagi di 20.000 karena untuk ulang tahun berikutnya kayaknya masih dalam beberapa bulan lagi, jadi aku masih punya waktu untuk savings. Ini untuk spending money aku sendiri, ini mau aku top up di 25.000. Kemudian untuk B, aku isi di 20. Kemudian untuk birthdays juga di 25. Untuk tabungan ibu atau amplop ibu dan P masing-masing di 25.000. Mom, P. Untuk amplop nah ini aku skip dulu. Oh, ada 90 ya. Oke, nah aku tambahin 10 deh. Jadi kalau ada yang tanya Nuna itu untuk apa, karena sebetulnya kado Nuna itu udah fully expense. Maksudnya aku udah beli, jadi aku tinggal gunain amplopnya Nuna itu untuk ketika kita mau ada quality time antara aku dan anakku, kita pergi ke salon atau kita mau mani pedi, itu aku pakai anggarannya dari amplop Nuna tadi. Oke, berikutnya untuk short term sinking funds, ini binder yang bakal sering aku tarik tunai maksudnya, jadi dia perputarannya akan lebih cepat dibanding amplop yang lain karena dia itu emang short term banget. Tapi karena aku suka, tapi untuk memudahkan aku dalam mengontrol isi di amplop ini, makanya semuanya tetap aku bikinin cash tracker. Oke, mungkin yang pertama untuk beauty, ini udah ada 50.000. Mungkin sebelum ini aku mau ke savings dulu deh. Savings karena di situ udah ada yang punya nominal. Oke, yang pertama untuk Happy Friday. Tabungan Happy Friday aku di minggu yang pertama itu 7.000. Lalu untuk laptop ini selalu di 50.000. Aku masih punya 28.000 yang bisa dialokasiin. Ini kosong, tapi sebetulnya ini aku pakai untuk monthly savings aku. Bentar, kayaknya aku udah punya kertas barunya. Yap, ini yang untuk bulan Juni, gambarnya watermelon. Ini juga 5.000 rupiah per icon. Jadi ini mau aku masukin dulu untuk savings di bulan Juni. Di sini 20. Oke, berarti untuk savings 5.000-nya aku bisa cuman satu di 5.000. Kemudian saving 52 weeks-nya aku bisa pasang atau aku anggarin di 20.000. Jadi masih ada sisa 3.000 dan ini mau aku masukin ke savings aja. Oke. Jadi untuk
short term binder aku skip dulu karena ya aku mau isi untuk savings. Ini sekarang sebelum aku pisahin ke pecahan masing-masing atau pecahan nominal kecilnya, aku mau double check dulu ini totalnya udah bener atau enggak di 1,4. Oke, ini udah sesuai di 1,4. Sekarang aku tinggal masukin ke pecahan masing-masing. Jadi aku mulai dari bills. Untuk bills ini aku pakai 50 ribuan 2, car tax 50, house tax 50, lebaran di 20, 35, THR 20, AMI 25, B 20, birthdays 25, mom 25, P juga 25, nice 10, happy friday di 7.000, laptop 50, 52 weeks 20, dan savings 3.000 serta 50 wait 5 ribuannya harusnya di 5.000. Oke, sekarang aku tinggal tallyin ke bawah. Jadi untuk 100.000 itu aku butuh 3 lembar 300.000. Untuk 50 ribunya aku butuh 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 50.000 kali 14 itu di 700.000. Kemudian untuk 20 ribuannya di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 220.000 ya. Kemudian untuk 10 ribuannya di 5, 6, 7, 70.000. Pecahan 5 ribunya di 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi totalnya di 85.000. Serta pecahan 2 ribunya di 5, 6, 7, 14.000. Oke, 300, 700, 220, 70, 85, dan 14. 1389, 1,4. Let me check. 12. Oke, ini harusnya 12.000. Jadi totalnya di 24.000. Let's recount. 300 tambah 700 tambah 220 tambah 70, 85, dan 24.000. Oke, ini 1399 karena kalau aku kurangin dengan 1,4 itu ada 1.000 rupiah untuk savings yang memang nanti bakal aku masukin dari receh aja. Oke, jadi ini aku udah dapetin totalnya. Next, biasanya aku pergi ke bank karena aku biasanya cash planning ini di hari Sabtu. Karena biasanya aku cash planning di hari Jumat, tapi karena ini hari Minggu, jadi aku nggak mungkin pergi ke bank untuk tukerin di teller. Jadi aku bakalan tetap pergi ke ATM untuk ngambil uangnya, dan nanti bakal aku tukerin sama uang yang overflow atau ada uang yang aku simpen di rumah yang memang dalam bentuk recehan. So, untuk memudahkan aku tetap tulis dulu di post-it. Mana post-itnya? Oh, ini post-itnya. Jadi aku harus tarik dari ATM untuk pecahan 100 ribunya. Itu ada 3 lembar 300.000. Kemudian untuk pecahan 50 ribunya aku harus tetap keep di 14 lembar 700.000. Untuk pecahan 20 ribunya di 11 lembar. Untuk pecahan 20 ribunya di 11 lembar, jadi itu total 220.000. Kemudian pecahan 10 ribunya di 7 lembar, itu 70.000. Pecahan 5 ribunya aku perlu 17 lembar, jadi 85.000. Dan terakhir pecahan 2 ribunya 12 lembar, total di 24.000. Jadi yang harus aku tarik dari bank itu ada di 1.399.000 ya. Oke, 1.400.000. 1.400.000 nanti aku akan ambil dari bank. Kebetulan hari ini memang mau pergi keluar karena waktunya untuk belanja mingguan. Biasanya aku belanja di awal bulan. Jadi ini bakal aku taruh di dompet aku dulu.
Dan nanti aku akan tarik dari ATM sebesar 1,4, dan nantinya untuk item yang kecil-kecil ini bisa aku tukerin di overflow envelope yang memang ada di rumah, yang aku keep untuk pecahan-pecahan kecil yang ya setelah aku tuker-tuker atau ketika aku belum sempat pergi ke bank untuk storein lagi uang kecilnya. Oke, jadi itu aja video aku untuk kali ini. Seperti biasa, terima kasih aku ucapin ke teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video aku yang kayak gini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan nyalain bel notifikasinya supaya kalian selalu terupdate ketika aku upload video baru. Dan kalau kalian punya tips yang pengen kalian share dengan aku ataupun teman-teman online lainnya yang ada di komunitas kecil kita ini, silahkan tulis saja di kolom komen yang ada di bawah. Dan ya, mungkin kita bisa saling bertukar informasi dan saling sharing tentang pengalaman masing-masing mengelola keuangan. So with that said, once again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!